Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas atau menjelaskan tentang materi mutasi. Mutasi. Mutasi adalah perubahan struktur, susunan, ataupun jumlah DNA dan kromosom pada suatu individu. Karena adanya mutasi dapat menyebabkan perubahan morfologi atau penampakan luar dan perubahan fisiologi atau fungsi tubuh pada suatu individu. Nah, individu atau organisme yang mengalami mutasi disebut dengan mutan. Ada pula faktor penyebab mutasi disebut dengan mutagen. Peristiwa terjadinya mutasi disebut dengan mutagenesis. Mutasi dapat terjadi pada tingkat gen dan tingkat kromosom. Contoh mutasi yaitu eritrisem pada belalang. Eritrisem adalah mutasi yang menyebabkan produksi pigmen merah jadi berlebihan, sehingga belalang memiliki tubuh yang berwarna pink. Mutagen dibagi menjadi dua, yaitu mutagen alami dan mutagen buatan. Mutagen alami dapat menyebabkan mutasi alami, yaitu perubahan materi genetik yang terjadi secara alami atau tidak sengaja. Contohnya sinar matahari, unsur radioaktif, sinar kosmik, virus, bakteri, dan zat kimia di alam. Mutagen buatan dapat menyebabkan mutasi buatan, yaitu perubahan materi genetik secara sengaja dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup. Contohnya pestisida, sinar X, dan formalin. Kita masuk jenis-jenis mutagen. Mutagen dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu mutagen kimia, mutagen fisika, dan mutagen biologi. Mutagen kimia berupa bahan kimia, contohnya kloskin dan pestisida. Mutagen fisika berupa radiasi, contohnya sinar X, sinar UV, sinar alfa. Mutagen biologi berupa bakteri, virus, contohnya bakteri Fox, virus rubella, dan virus hipotesis. Dampak mutasi bisa merugikan, menguntungkan. Contoh dampak merugikannya yaitu kanker kulit. Sedangkan contoh dampak menguntungkannya adalah bisa menghasilkan semangka tanpa biji. Berdasarkan tingkatan, mutasi dibagi menjadi dua, yaitu mutasi tingkat gen dan mutasi tingkat kromosom. Pada mutasi gen terjadi perubahan pada urutan basa nitrogen DNA. Sedangkan pada mutasi kromosom terjadi perubahan untuk dan jumlah kromosom. Kita bahas mutasi tingkat gen dulu ya. Mutasi tingkat gen adalah perubahan materi genetik yang terjadi di level urutan basa pada gen. Mutasi ini dapat disebabkan oleh substitusi pada basa atau bisa juga karena pergeseran kerangka pervasive mutation. Substitusi basa merupakan pergantian suatu basa nitrogen dengan basa nitrogen lain. Substitusi basa ada dua jenis, yaitu transisi dan konversi. Transisi adalah pergantian dengan basa nitrogen sejenis, bisa purin sama purin atau dimidin sama primidin. Contohnya adenin yang diganti sama guanin ataupun timin yang diganti sama sitosin. Sedangkan transversi adalah pergantian antar basa nitrogen yang berbeda jenis. Contohnya adenin yang diganti sama sitosin atau timin yang diganti sama guanin. Pada realitanya, substitusi transisi lebih sering terjadi daripada substitusi transversi. Kalau substitusi basa udah, sekarang kita beralih ke pergeseran kerangka. Pergeseran kerangka pervasive mutation merupakan mutasi yang menyebabkan perubahan jumlah basa nitrogen. Penambahan basa nitrogen disebut juga adisi, contohnya urutan semula AAA, ATG, CTT, CTC, CAA berubah menjadi AAA, ATG, CCT, TCT, CC, AAA. Pengurangan basa nitrogen disebut juga delesi, contohnya urutan
semula AAA, ATG, CTT, CTC, CAA berubah menjadi AAA, ATG, CTT, CCC, AA. Sekarang kita masuk ke mutasi tingkat kromosom. Mutasi tingkat kromosom, perubahan pada kromosom disebut juga mutasi besar karena dampak mutasi ini lebih besar dibandingkan mutasi gen. Mutasi ini dapat disebabkan oleh perubahan struktur kromosom atau bisa juga karena perubahan jumlah kromosom. Kita bahas perubahan struktur kromosom dulu. Perubahan struktur kromosom dapat terjadi karena delesi, duplikasi, inversi, translokasi, dan katenasi pada kromosom. Yang pertama, ada delesi kromosom, yaitu peristiwa hilangnya segmen kromosom karena patah. Akibatnya kromosom menjadi lebih pendek. Delesi ada 4 macam, yaitu 1. Delesi terminal, yakni hilangnya segmen kromosom di bagian ujung. 2. Delesi inversial, yakni hilangnya segmen kromosom di bagian tengah. 3. Delesi cincin, yakni hilangnya segmen kromosom yang berbentuk lingkaran. 4. Delesi loop, yakni delesi cincin yang membentuk lengkungan pada kromosom lainnya. Contoh kelainan delesi pada kromosom adalah sindrom cri du chat. Sindrom ini terjadi akibat adanya delesi pada kromosom nomor 5. Selanjutnya ada duplikasi kromosom, yaitu peristiwa pengadaan sebagai segmen kromosom sehingga terdapat beberapa segmen identik di dalam suatu sel kromosom. Akibatnya kromosom menjadi lebih panjang. Hal ini disebabkan segmen patahan dari suatu kromosom berikatan dengan kromosom homolognya. Yang ketiga ada inversi kromosom, yaitu perubahan urutan letak segmen kromosom karena terjadi pembalikan segmen. Hal ini disebabkan kromosom patah di dua tempat dan terjadi penyisipan kembali segmen patahan dengan urutan terbalik. Inversi ada 2 macam, yaitu inversi perisentrik dan inversi parasentrik. Inversi perisentrik terjadi ketika segmen yang terbalik mencakup sebagian sentromer. Sedangkan inversi parasentrik terjadi ketika segmen yang terbalik tidak mencakup bagian sentromer. Yang keempat, transaksi kromosom, yaitu proses perpindahan segmen patahan dari suatu kromosom ke kromosom lain yang bukan homolognya. Ada beberapa jenis transaksi, yaitu transaksi resiprok dan transaksi non-resiprok. Transaksi resiprok terjadi jika kromosom non-homolog saling bertukar segmen. Sedangkan transaksi non-resiprok terjadi jika salah satu segmen kromosom non-homolog yang berpindah. Dan yang terakhir ada katenasi kromosom, yaitu peristiwa ketika ujung 2 kromosom non-homolog pada saat pembelahan saling menempel dan membentuk lingkaran. Itu tadi mutasi tingkat kromosom yang mengalami perubahan pada struktur kromosomnya. Selanjutnya kita bahas yang mengalami perubahan jumlah pada kromosomnya. Dapat terjadi karena peristiwa pindah silang ataupun gagal berpisah saat pembelahan sel dari rekomendasi DNA. Pada perubahan jumlah kromosom dapat 2 tipe, yaitu euploid dan aneuploid. Kita bahas euploid dulu. Euploid yaitu perubahan jumlah set kromosom. Contohnya 2N, 3N, 4N, dan seterusnya. Normalnya itu sel makhluk hidup punya 2 set kromosom yang disebut diploid. Diploid termasuk ke dalam euploid yang normal. Euploid yang tidak normal itu jika kurang dari 2 set yang disebut monoploid, atau bisa juga lebih dari 2 set yang disebut polyploid. Polyploid itu bisa triploid, tetraploid, dan seterusnya. Berdasarkan asal kromosomnya,
Euploid dibagi menjadi dua jenis, yaitu octopolyploid dan allopolyploid. Octopolyploid terjadi ketika ada penambahan set kromosom yang berasal dari kromosom homolognya. Sedangkan allopolyploid terjadi ketika ada perubahan set kromosom dari kromosom non-homolog. Tadi kita sudah membahas euploid, sekarang kita masuk ke aneuploid, yaitu bertambah atau berkurangnya satu atau beberapa kromosom dari jumlah normal. Aneuploid terjadi ketika gamet abnormal akibat gagal berpisah melebur bersama gamet normal. Aneuploid disebabkan oleh penambahan atau pengurangan kromosom, contohnya nulisomi 2n-2, monosomi 2n-1, trisomi 2n+1, dan tetrasomi 2n+2. Nah, tadi udah dijelasin kan tentang mutasi tingkat gen maupun mutasi tingkat kromosom. Perlu diketahui juga, baik mutasi tingkat gen ataupun tingkat kromosom ini dapat menyebabkan kelainan pada manusia. Nah, apa aja sih? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama dari kelainan akibat mutasi tingkat gen. Di sini ada siklemia atau penyakit sel sabit. Siklemia merupakan kelainan akibat substitusi basa nitrogen pada kromosom nomor 11 yang menggunakan ekspresi hemoglobin. Lalu yang kedua ada fibrosis sistik. Fibrosis sistik merupakan kelainan akibat mutasi gen pada kromosom nomor 7 karena delesi 3 basa nitrogen sehingga menyebabkan ada satu asam amino yang tidak terbentuk. Kelainan akibat mutasi tingkat gen, udah ya. Sekarang kita lanjut ke kelainan akibat mutasi tingkat kromosom. Perubahan pada struktur ataupun jumlah kromosom dapat menyebabkan gangguan atau kelainan pada manusia. Perubahan ini bisa dilihat dari karyotipenya atau kumpulan kromosom suatu individu. Karyotipe ini digunakan untuk mencari jumlah atau struktur kromosom yang abnormal. Manusia normal memiliki kromosom yang terdiri dari 22 pasang autosom dan sepasang gonosom. Jadi totalnya ada 23 pasang kromosom ya, atau berjumlah 46. Nah, formula kromosom manusia normal yaitu 44A plus XX untuk perempuan atau 44A plus XY untuk laki-laki. Nah, pada kelainan akibat mutasi tingkat kromosom ini, kita bagi 3 ya. Ada yang kelainan akibat mutasi pada autosom, lalu pada gonosom, dan ada juga akibat perubahan struktur kromosomnya. Nah, pertama kita bahas yang kelainan akibat mutasi pada autosom dulu. Di sini ada sindrom Down. Sindrom Down merupakan kelainan akibat trisomi pada kromosom nomor 21. Formula kromosomnya 45A plus XX plus 21 untuk perempuan atau 45A plus XY plus 21 untuk laki-laki. Selanjutnya ada sindrom Edward. Sindrom Edward merupakan kelainan akibat trisomi pada kromosom nomor 18. Formula kromosomnya yaitu 45A plus XX plus 18 untuk perempuan atau 45A plus XY plus 18 untuk laki-laki. Yang ketiga ada sindrom Patau. Sindrom Patau merupakan kelainan akibat trisomi pada kromosom nomor 13. Formula kromosomnya 45A plus XX plus 13 untuk perempuan atau 45A plus XY plus 13 untuk laki-laki. Nah, kita masuk ke jenis yang kedua ya,
yaitu kelainan akibat mutasi pada gonosom. Nah, yang pertama ada sindrom Turner. Sindrom Turner merupakan kelainan akibat hilangnya kromosom X pada perempuan. Formula kromosomnya yaitu 44A plus XO. Selanjutnya ada sindrom triple X atau sindrom wanita super. Sindrom triple X atau sindrom wanita super merupakan kelainan akibat penambahan kromosom X pada perempuan. Formula kromosomnya yaitu 44A plus XXX. Nah, selanjutnya yang ketiga ada sindrom Jacobs. Sindrom Jacobs merupakan kelainan akibat penambahan kromosom Y pada laki-laki. Nah, formula kromosomnya yaitu 44A plus XYY. Lalu ada sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter ini merupakan kelainan akibat penambahan kromosom X pada laki-laki. Formula kromosomnya yaitu 44A plus XXY. Nah, sekarang kita masuk ke jenis yang terakhir, jenis yang ketiga yaitu kelainan akibat perubahan struktur kromosom. Ada sindrom Cri-du-Chat. Ya, bacanya Cri-du-Chat ya. Namanya unik nih. Nih, sindrom Cri-du-Chat merupakan kelainan akibat delesi pada kromosom nomor 5. Nah, itu tadi pembahasan atau penjelasan materi tentang mutasi oleh kelompok 2. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.